yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, apa kabarnya? Pasti luar biasa, amin. Dan pagi ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Di acara online ini, saya percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tempat ini, tidak pernah mengurangi apapun, sebab Tuhan Maha Hadir, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Kami bersyukur buat penebusan-Mu di hidup kami. Kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu yang mengatasi langit Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di saat-saat sukacita kami Tuhan. Dan Engkau ada di saat kami di dalam lembah kekelaman Tuhan. Engkau Immanuel bagi kami. Pagi ini Tuhan, siapapun kami, dimanapun kami berada, kami mau menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah-rumah setiap kami. Engkau ada di setiap kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, bersama keluarga kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami mau bersyukur buat kematian-Mu di
Ada surga di tempat ini. Ada surga di tempat setiap keluarga. Mari lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Yes. Your presence is heaven to me.
sukacita. Kami boleh merasakan setiap kekhawatiran diganti dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di setiap rumah demi rumah Tuhan. Untuk itu kami mau senangkan Kau lebih lagi Tuhan, karena kami tahu setiap kami adalah orang-orang yang dicintai Kau Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mau sukacita bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Bapak Ibu Saudara bisa lihat kiri kanannya, depan belakangnya, keluarga sendiri, bisa kasih salam terbaik, katakan engkau dicintai Tuhan. Yes. Sama semangat lebih lagi ya. Sebab kasihnya besar bagi kita, dan tidak diharapkan dari kita untuk meninggalkan sukacita. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Katakan hebat, hebat kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya hebat, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya hebat, yang maha besar bagiku. Dicintai, dihargai, dia melampaui segala akal. Dicintai, dihargai, dia melampaui segalanya. Tangan tegakkan kita yang luar biasa, yang kasih kita dengan pemberian nyawanya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku. Amin. Sangat mustahil untuk diselami, hebat kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya hebat, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya hebat, yang maha besar bagiku. Cintai, dihargai, dia melampaui segala akal. Dicintai, dihargai, dia melampaui segalanya. Dicintai, dihargai, melampaui segala akal. Dicintai, dihargai, dia melampaui segalanya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Lepaskanlah Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Besar kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Amin, katakan. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dihargai, dia melampaui segala akal. Dicintai, dihargai, dia melampaui segalanya. Ku dicintai, dihargai, dia melampaui segala akal. Ku dicintai, dihargai, dia melampaui segalanya. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa kasih tahu sekarang dengan katakan Tuhan mencintai tanpa syarat. Yes. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bersukacita, dan setiap kita di tempat ini bersukacita, dan biarlah sukacita itu mengalir dari hidup kita dan terimpartasi untuk Prabu mulia. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita. Biarlah kami punya hati yang bersyukur Tuhan.
Bahkan saat-saat kami bosan tinggal di rumah Tuhan, buat kami mengerti satu hal Tuhan. Orang yang kerja di lautan lepas Tuhan, itu saat-saat yang mereka rindukan untuk kembali ke rumahnya Tuhan. Ajari kami bisa mengucap syukur, memandang dari segi yang berbeda Tuhan. Terima kasih buat cintamu, buat pemeliharaanmu bagi kami Tuhan. Buat setiap kami di masa-masa seperti ini Tuhan, untuk makin lekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu,
yang lama, hidupku yang lama. Karena kami tahu Tuhan semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Tak berarti lagi hidup ini. Kami letakkan ya Tuhan pada mezbah-Mu ya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan ku telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, jadilah ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Berikan hormat kemuliaan bagi Dia di dalam ibadah Jumat Agung ini. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia Tuhan. Kemuliaan bagi Dia untuk selama-lamanya. Sebab Dia yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Sebab hanya Dia yang layak untuk diagungkan dan dimasyurkan. Sebab Dia yang hanya layak diberikan pujian pengagungan. Sebab Dia Tuhan untuk selama-lamanya. Bagi Dia segala hormat, segala glory, segala kemuliaan, segala pujian, segala kejayaan. Bagi Mula untuk selama-lamanya ya Tuhan. Kami beri puji, kami beri hormat, kami berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Engkau, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat yang ajaib dalam hidup kami. Dan Kau sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dan mencucikan setiap dosa dan pelanggaran kami. Sehingga hari ini Tuhan, dengan iman percaya kami boleh memanggil Engkau Bapa dalam hidup kami. Karena Engkaulah Allah kami dan kami adalah umat pilihan-Mu ya Tuhan. Mari biarlah melindungi dan jagai. Kami percaya ada berkat Allah yang Tuhan curahkan dalam ibadah ini hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah atas rumah demi rumah, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan kami lepaskan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi setiap hati kami yang mendengarnya. Dalam segala keadaan dan kondisi apapun kami tetap percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan dengan hati gembira sukacita, sama-sama katakan amin, amin. Mari silakan duduk kembali saudara dalam hadirat Tuhan. Shalom, apa kabar saudara? Pagi siang hari ini kita ada dalam ibadah Jumat Agung 10 April tahun 2020. Nah, setiap tahun kita merayakan yang namanya ibadah Jumat Agung. Tetapi tahun ini kita terpaksa harus ibadah live streaming online di rumah kita masing-masing. Tapi ada baiknya, ada bagusnya bahwa kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga untuk beribadah bersama-sama. Nah, saya percaya dalam ibadah online atau ibadah live streaming ini itu tidak akan mengurangi yang namanya hadirat dan pengurapan Tuhan yang turun atas keluarga saudara, atas hidup saudara. Setuju, katakan amin.
Nah, saya akan bagikan firman Tuhan secara singkat, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan berdoa, saudara. Minggu lalu saya bagikan tentang keluarga daripada anak-anak Ayub, saudara. Mereka tinggal di rumah, mereka stay at home dikatakan. Mereka tidak kemana-mana, mereka tidak bekerja. Tetapi yang dilakukan oleh anak-anak Ayub adalah mereka setiap hari mengadakan pesta secara bergiliran dari rumah ke rumah, menurut giliran mereka masing-masing. Alkitab berkata Ayub punya 7 anak laki-laki, dalam arti kalau setiap hari mereka mengadakan pesta secara bergiliran dan bergantian, artinya dari Senin sampai Minggu pesta yang mereka lakukan. Masalahnya adalah mereka tidak pernah, saudara, mengundang Ayub sebagai orang tua mereka, sebagai bapak mereka, ya, untuk masuk dan ada bersama-sama dalam pesta yang mereka buat. Mereka asik dengan pesta yang mereka buat setiap hari. Nah, saya berpikir sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai bapak, Ayub juga rindu diundang, atau Ayub juga rindu ingin ada di tengah-tengah daripada anak-anaknya di dalam pesta yang mereka buat. Yang dilakukan Ayub justru setiap hari sehabis pesta itu berlangsung, Ayub mempersembahkan korban dan menguduskan mereka pribadi lepas pribadi. Nah, saya percaya Tuhan atau Bapa kita di surga juga ingin selalu ada di tengah-tengah umatnya, saudara. Dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, di dalam setiap aspek hidup kita. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Keluaran 20 ayat 5, Tuhan memberikan perintah kepada umatnya lewat Musa, yang kita kenal dengan 10 hukum ini, saudara, Taurat. Nah, Tuhan katakan jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu, dan jangan membuat Allah lain dalam bentuk apapun, dalam rupa bentuk patung dan sebagainya. Karena ayat 5 berkata, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Perhatikan saudara dan dengar ini baik-baik. Mungkin selama ini setiap hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan, kita menghadiri yang namanya persekutuan-persekutuan dan semua yang berbau rohani. Dalam ibadah Minggu, dalam persekutuan, mungkin kita mengunjungi Tuhan saja tanpa melibatkan Tuhan dalam rumah kita, dalam hidup kita. Dan saya percaya hari-hari ini, saudara, mungkin ini adalah saatnya dan waktunya Tuhan yang mengunjungi saudara di rumah saudara pribadi lepas pribadi, di rumah saudara masing-masing. Sama seperti waktu Tuhan selalu datang, selalu berkunjung, selalu hadir dalam kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan mungkin itu yang Tuhan akan buat untuk kita hari-hari ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Jumat Agung ini mari kita baca dalam Keluaran 12 ayat pertama sampai ketiga, dan kita akan loncat ayat ke-6 dan yang ke-7. Keluaran pasal 12. Bapak Ibu di rumah yang ada Alkitabnya, saudara bisa buka atau saudara bisa lihat langsung di layar belakang saya. Kita akan baca sama-sama. Mari kita biasakan setiap kali ada firman Tuhan kita akan baca bersama-sama. Keluaran 12 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Ayat pertama 2-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat 2. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tidak kebetulan tahun 2020 ini tepat tanggal 10 di bulan yang keempat kita ada dalam ibadah ini, saudara. Ayat yang ke-6 dikatakan, mari kita lihat ayat yang ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ayat 7 sama-sama. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya, orang Israel secara umum. Nah, ada satu hal yang sangat mendasar di dalam
Juga ada Jumat Agung atau Paskah ini, saudara, yang harus kita ketahui. Satu kata yang harus kita ingat dan yang harus kita pelajari dan kita lakukan hari-hari ini, yaitu kata percaya. Sama-sama katakan percaya. Bangsa Israel percaya akan firman Tuhan atau perintah Tuhan lewat Musa. Maka mereka melakukannya. Mereka menyembelih anak domba itu, mengambil darahnya dan mengoleskannya pada kedua tiang dan ambang atas pintu mereka, rumah masing-masing, dan mereka diluputkan. Bayangkan kalau bangsa Israel tidak percaya dan tidak melakukannya, maka anak sulung mereka juga pasti akan mati. Nah, waktu Tuhan melihat tanda darah itu, Tuhan melewatkan, Tuhan meluputkannya, dan ini menjadi satu ingat-ingatan turun-temurun. Bangsa Israel sudah lihat mujizat Tuhan, saudara, dari tulah demi tulah. Dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-9, mereka hanya melihatnya, menontonnya. Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Tuhan membedakan yang namanya Gosen dalam hidup mereka. Tapi untuk tulah yang ke-10, mereka harus bertindak. Mereka harus melakukannya. Nah, untuk bertindak dan melakukan butuh yang namanya percaya. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, kata percaya ini menjadi sesuatu yang sulit untuk diterapkan sekarang. Bangsa Israel 430 tahun diperbudak. Setiap kali mereka punya anak, lahir sebagai budak. Punya cucu, jadi budak. Punya cicit, itu juga budak, saudara. Tapi Tuhan berjanji lewat Musa bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel, membawa mereka keluar dari tanah perbudakan masuk tanah perjanjian. Bukan cuma itu, tapi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka disuruh minta. Karena Tuhan akan memberikan yang namanya roh murah hati kepada orang Mesir. Ini butuh rasa percaya yang tinggi, yang kuat. Butuh kepercayaan yang besar untuk janji Tuhan digenapi. Karena 430 tahun menjadi budak di tanah Mesir, mentalitas, pola pikir, paradigma mereka adalah budak dan budak tanpa harapan, tanpa masa depan yang bisa mereka harapkan. Karena masa depan mereka adalah perbudakan. Tapi janji Tuhan membebaskan mereka. Sekali lagi, butuh yang namanya rasa percaya yang besar, yang kuat. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kata percaya ini menjadi suatu kata yang sulit untuk diterapkan sekarang ini. Apalagi dalam kondisi yang tidak menentu seperti saat-saat ini. Orang berkata kita masuk dalam krisis ekonomi, saudara. Ketakutan yang bukan cuma wabah daripada virus corona COVID-19 yang meluas, tapi ketakutan juga menyebar kemana-mana. Kita tidak tahu akan hari besok seperti apa. Bagaimana masa depan berikutnya, kita nggak tahu. Bahkan orang nggak tahu nanti sore, besok, minggu depan, 1 bulan lagi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, ada tulisan humor yang kemarin saya lihat lewat departemen musik dibagikan oleh Richie kalau tidak salah. Kita berpikir bahwa tahun 2020 ini teknologi berkembang secara pesat, saudara ya. HP sekarang dipromosikan bisa dilipat. Mungkin orang lihat HP itu sudah hologram di lengan mereka, virtual, saudara ya. Kita berpikir tahun 2020 ini mobil bisa berjalan di darat, di air, bahkan mobil sudah bisa terbang, saudara. Teknologi berkembang begitu besar. Tapi tulisan ini berkata bahwa justru di tahun 2020 ini kita baru belajar untuk cuci tangan yang baik, mandi yang bersih, hidup sehat, dan sebagainya. Nah, ternyata hari-hari ini gereja kita menyadari setelah sekian tahun kita disebut sebagai orang Kristen, setelah sekian tahun kita disebut sebagai orang percaya, setiap minggu kita beribadah, tidak pernah absen dalam persekutuan, rajin berdoa, berpuasa, dan memberi sedekah, giat dalam pelayanan, kita berkhotbah, saudara. Dan semua hal-hal yang berbau pelayanan kita lakukan. Ternyata hari-hari ini justru kita sedang belajar yang namanya percaya kepada Tuhan. Roma 10 ayat 9
sampai yang ke-11 dikatakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Justru hari-hari ini saudara, kita sedang belajar untuk percaya kepada Dia. Justru hari-hari ini kita sedang diajarin untuk percaya kepada Tuhan dalam setiap situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi dan gumulin bersama-sama. Pertanyaannya adalah, apa kata percaya itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya saudara adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar dan nyata. Saya ulangi sekali lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya didefinisikan, diartikan adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar dan nyata. Itu adalah kata percaya. Jadi saudara, garis bawahi, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus mengakui dan yakin Tuhan itu benar dan nyata. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita harus mengakui dan yakin bahwa Yesus itu benar dan nyata. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita harus mengakui dan yakin bahwa firman Tuhan itu benar dan nyata. Kita naikkan satu pujian dulu saudara. Minta bantu WL-nya. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mari katakan mengalir, minta percayai. Mengalir deras, kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. Mengalir deras, kasih Bapa-Ku penuhi hidupku. Katakan mengalir, mengalir, mengalir deras, kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. Mengalir deras, kasih Bapa-Ku penuhi hidupku. Sama halnya dengan waktu kita naikkan pujian. Kalau kita percaya dengan setiap kata-kata yang kita naikkan di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa setiap kata-kata, walaupun lewat pujian, itu menjadi doa kita dan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Saya berdoa biarlah setiap hidup kita, setiap langkah kita, bahkan setiap tarikan nafas kita dipenuhi dengan anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya berikan beberapa contoh dalam Alkitab mengenai orang-orang yang percaya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nuh percaya kepada Tuhan dan membuat bahtera sekalipun Nuh belum tahu seperti apa yang namanya hujan dan yang namanya air bah. Tapi dia lakukan dengan penuh ketaatan. Lebih kurang 120 tahun Nuh buat itu, dan genap waktunya. Tuhan genapi janjinya. Abraham percaya kepada Tuhan waktu Tuhan memanggil Abraham dan berangkat ke tanah Kanaan. Sekalipun Abraham belum pernah melihat tanah Kanaan seperti apa yang disebut dengan berlimpah susu dan madu.
Tapi dia tetap percaya, dan Abraham disebut bapak orang percaya. Ishak percaya kepada perintah Tuhan dan tetap tinggal di Gerar. Sekalipun tanah Gerar kelihatan kering kerontang, tidak dapat menumbuhkan benih, tapi dia tetap percaya dan melakukannya. Yakub percaya ada mujizat dan dia memperoleh ternak. Sekalipun tidak mungkin yang namanya domba-domba yang polos itu melahirkan yang namanya domba yang berbelang bintik dan bercoreng-coreng, ataupun yang berbintik, berbelang dan bercoreng melahirkan yang polos. Tapi karena percaya, maka Yakub memperoleh ternaknya yang luar biasa, saudara. Yusuf percaya akan mimpi-mimpinya, sekalipun yang namanya sumur dan penjara menanti dia, penderitaan menanti dia, tapi dia tetap percaya. Yosua percaya, saudara, bahwa tembok Yeriko akan runtuh dengan tiupan sangkakala dan yang disebut dengan sorak-sorai kemenangan. Maka dia memperoleh, dia dapat menduduki dan merebut yang namanya Yeriko dan tanah Kanaan. Elia percaya hujan akan turun yang lebat, sekalipun dia tak hanya melihat yang namanya awan sebesar telapak tangan. Daud percaya Tuhan akan menolong dia mengalahkan Goliat, karena dia punya pengalaman bahwa Tuhan telah melepaskan dia dari yang namanya cakar singa dan beruang. Perwira Kapernaum percaya, cukup katakan sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh dan mujizat terjadi sesuai dengan apa yang dia percayai. Perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia berkata dan percaya, asal ku jamah saja ujung jubahnya aku akan sembuh, dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Paulus dan Silas percaya, waktu dia memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian, dan ada kelepasan, ada kelegaan, ada mujizat. Banyak lagi contoh yang saya dapat berikan dan bisa saya gambarkan buat saudara. Tapi mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, dalam ibadah Jumat Agung tahun 2020 ini, kita kembali lagi ke dasar, yaitu kita belajar untuk percaya, saudara. Mungkin selama ini kita cuma beribadah, kita cuma bergereja, kita cuma bernyanyi, kita cuma dengar firman Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kalau dia datang kedua kali ke bumi ini, adakah dia mendapati iman atau percaya akan anak-anaknya? Saudaraku, apakah kita sungguh-sungguh percaya akan setiap janjinya dalam hidup kita? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita ini? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan kemenangan, masa depan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita? Apakah kita tetap percaya? Melalui ibadah Jumat Agung ini, mari sama-sama kita belajar percaya sekali lagi bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat saudara dan saya, mengampuni dan menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Udah worship leader singer untuk bisa bersama ke depan. Mari siapkan hati kita sama-sama, hati dan pikiran kita, siapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan kepada saudara. Kita akan masuk sama-sama dalam perjamuan kudus. Mari kita naikkan satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun kita tetap percaya kepada Dia. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Naikkan pujian ini sekali lagi.
hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, percaya, hati kami percaya ya Tuhan. Ku percaya, hati kami percaya, ku percaya, selalu ku percaya. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil Dia, Yesus. Mari serukan namanya saudara. Barang siapa percaya, dia tidak akan dipermalukan. Itu janji Tuhan dalam setiap hidup kita. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan iman katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Kami percaya Tuhan, kami katakan kami percaya kepadamu ya Bapa. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia Tuhan. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia, saudara yang percaya kepada Dia, bahwa Dia masih pegang kendali atas setiap hidup kita. Dia masih pegang masa depan kita di dalam tangannya. Dia masih pegang kendali atas bumi ini, atas segala sakit penyakit. Mari kita sembah Dia, saudara. Bala 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 bala
untuk selama-lamanya kebaikan-Mu. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Kami bangga punya Yesus, kami bangga punya Engkau Roh Kudus. Kami bangga dapat memanggil Engkau Bapa, sebab Engkaulah Allah kami, dan kami adalah umat-Mu, biji mata-Mu ya Tuhan, umat kesayangan-Mu. Sinari Tuhan setiap umat-Mu dengan wajah-Mu. Aku katakan ya Bapa, biarlah perlindungan, pembelaan dan penyertaan-Mu sempurna di rumah-rumah Tuhan. Kau turun bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan penyakit dari tengah-tengah kami. Jauhkan ya Tuhan penyakit sabar ya Bapa. Sebab di bawah naungan sayap-Mu kami berlindung dan beroleh selamat ya Tuhan. Ya Yesus. Ya dalam bahasa dia dalam dalam masuk. Ini dia boleh nama siapa karena masih. Ini dia dalam nama siapa karena masih. Terpujilah Engkau hidup selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah setiap yang bernapas memuji-Mu, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut Yesus Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami datang Tuhan merendahkan hati kami dan hidup kami di hadapan-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kesalahan, kegagalan, kebodohan yang kami buat, kebebalan, ketidakpercayaan, bahkan rasa takut yang timbul ya Tuhan. Mari Tuhan, berikan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah. Kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami untuk menerima tubuh dan darah. Biarlah kami boleh makan dan minum dengan cara yang layak dan benar. Berikan dan khususkan hamba-Mu yang memimpin ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang di tangan saya dari 2 Tawarik 14 ayat yang 11b dikatakan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Di dalam tangan Tuhanlah perlindungan dan penyertaan, pertolongan kita saudara. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada-Mu telah kuterima daripada Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat di hadapan Tuhan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman saudara di dalam nama Yesus. Mari kita cawan berkat tinggi-tinggi di hadapan Dia ke surga. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang meteraikan dengan darah-Mu sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang sangat-sangat dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita angkat di hadapan Tuhan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dengan iman saudara di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus, perjamuan kudus yang menguduskan, menyucikan kita. Mari kita sembah Dia sendiri. Katakan terima kasih. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau baik. Terima kasih. Bless the Lord. Bless the
Kudusnya. Kami bawa kota kami Prabu Muli di hadapan Engkau ya Tuhan. Jagai dan lindungi juga Prabu Muli Tuhan. Setiap pintu gerbangnya, pintu gerbang timur, barat, utara, dan selatan, lindungi. Malaikat-Mu yang berpasukan sesuai dengan firman dan janji-Mu, menjaga dan melindungi serta meluputkan kami dari setiap mara bahaya. Lindungi Tuhan setiap jiwa yang ada dalam kota ini. Turut bungkus setiap jiwa. Jauhkan daripada setiap virus-virus corona ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percayakan kota ini ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau berkata ya Tuhan, sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjagainya. Oleh sebab itu kami minta saat ini, jagai dan lindungi kota ini. Berkati pemerintahan yang ada, wali kota, wakil wali kota, Tuhan Kapolres, TNI ya Tuhan, segala Tuhan pejabat Pemda, militer, sipil, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kami doa Tuhan, berikan kami kesatian, kesepakatan. Gereja-gereja ya Tuhan, kami minta ya Bapa, biar kami senantiasa bersafaat dan berjaga-jaga atas kota ini ya Tuhan. Kami doakan juga untuk tenaga-tenaga medis Tuhan yang menangani virus daripada COVID-19 ini. Mereka bertugas, mereka berjaga-jaga, mereka melayani. Kami juga minta perlindungan khusus buat mereka. Tuduh bungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan mereka selamat dan bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga, anak-anak mereka dengan tidak kurang satu apapun ya Tuhan. Kami doakan untuk setiap penderita daripada virus corona Tuhan yang sudah terinfeksi atau terpapar. Kami katakan jadilah sehat, jadilah kuat di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dari tempat ini, dari rumah-Mu, dari gereja-Mu. Kami lepaskan berkat roh kesembuhan dan mujizat turun atas mereka. Dimanapun mereka terbaring, di dalam rumah sakit pemerintah Tuhan, kami doa Tuhan, kami katakan sembuh, sehat, pulih seperti sedia kala di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, jemaat-jemaat yang ada tinggal di seluruh kota Prabu Muli dari setiap denominasi gereja. Tuhan lindungi dan jaga mereka. Jadi terang dan jadi garam Tuhan untuk kota dan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Engkau akan menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami. Bagi Engkau lah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dan lebih besar daripada apa yang dapat kami doakan, kami pikirkan, kami harapkan. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya diberkati Tuhan, dengan iman sama-sama katakan amin, amin, amin. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dimanapun saudara berada di rumah masing-masing. Nah, kita akan ketemu kembali dalam ibadah minggu, ibadah kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Sama seperti sekarang ini jam 10 pagi. Kita akan ada di dalam ibadah minggu, ibadah kebangkitan jam 10 pagi saudara. Nah, siapkan juga perjamuan kudus, roti dan anggur. Kita akan masuk juga dalam perjamuan kudus sekali lagi. Dan untuk sekali ini karena kiriman perjamuan roti dan anggur belum datang, jadi kita minta saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur masing-masing di rumah. Siapkan sirup dan roti sepotong. Itu cukup untuk kita masuk dalam perjamuan. Jadi sekali lagi untuk khusus minggu ini tanggal 12 ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus juga dan ibadah minggu seperti saat ini jam 10 pagi. Ya, nah saudara juga dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA, GBI, Prabu Muli Cambai dengan nomor rekening 300 777 3 dan 555. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat tangan saudara, arahkan hati pikiran kita kepada Dia untuk terima berkat. Kekasih Allah membelas Kristus, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin.